Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita ke jalan yang lurus. Ya Allah, hai Tuhanku yang pengasih penyayang, hai Tuhanku yang menguasai seluruh alam, hai Tuhan yang pengampun pemaaf, hai Tuhan yang menuntun ke jalan yang baik, kasih sayangilah kami, ampuni dan maafilah segala kesalahan-kesalahan kami, tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi, tuntunlah kami ke jalan yang benar, tutuplah hati kami menjalani jalan yang sesat. Ya Allah, tidak ada yang kami harap, hanya Engkau jua. Mudah-mudahan Allah menerima harapan kita ini. Sekali lagi disampaikan kepada anak-anakku bahwa insya Allah ada berapa lawas lagi masanya kita belajaran di sekumpul ini, karena kondisi Abah sudah sangat menurun. Harap maklum. Jadi perhatikanlah pengajian-pengajian yang terakhir ini, dan marilah kita bersama-sama mengamalkannya. Salah satu daripadanya yaitu isilah hati dengan mengingat sifat-sifat Allah. Gunakanlah lidah untuk menyebut-nyebut Allah. Jaga hati, jangan buruk sangka terhadap orang Islam. Jangan iri, dan jagalah lidah, jangan mengupat-ngupat orang Islam. Kewajiban hati lagi, wasabru amma haramallahu ta'ala, sabar meninggalkan yang haram-haram. Yaitu menahan nafsu atas berat meninggalkannya. Nafsu itu meninggalkan yang haram sangat berat, tapi kita sabar. Kalau kada sabar, kada tahu meninggalkan segala yang dilarang. Orang yang bisa meninggalkan yang dilarang, orang yang mengerjakan yang disuruh, itu ada mempunyai dasar, yaitu sabar. Kalau kada panyabar, nang wajib kada kau mengerja, nang haram kada kau meninggalkan. Wasabru ala ma btalaka Allah bihi minal masaib. Dan lagi wajib di hati sabar atas musibah-musibah yang menimpa. Apa artinya? Habsun nafsi anil jaza, yaitu jangan kita itu kalu kasar, jangan ribut, jangan gelisah.
Kalau dapat musibah, jangan keluh kesah, jangan gelisah. Wathiqatu birrizqi, dan berpegang masalah ongkos kepada Allah. Wal muradu bidzalik al-wuthuqu billah wa raja'ur rizqi minhu. Maksudnya itu berpegang kepada Allah, mengharap dari Allah. Jadi kita masalah ongkos berpegang kepada Allah, mengharap kepada Allah. Ongkos hidup kita ini seumuran, kita berpegangnya kepada Allah, kita mengharap kepada Allah. Li'anna ru'yatar rizqi minal kasbi haqiqatan kufur. Karena bahwasanya kalau memandang bahwa rezeki itu timbul dari usaha, itu menjadikan kita kafir. Na'udzubillah min dzalik. Diulangi lagi, memandang bahwa rezeki itu dari usaha, hukumnya kafir. Karena usaha itu lemah, tidak ada bersifat kudrat. Setiap usaha lemah, tidak bisa menghasilkan rezeki. Adapun Allah bersifat kudrat, kuasa memberi rezeki. Oleh sebab itu, berpegang hati kepada Allah dan mengharap rezeki dari Allah. Ini wajib di dalam hati ini. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diberi Allah Ta'ala akan perpegangan hati ini kepada Allah, supaya anak cucu kita menjadi orang beriman, jangan menjadi orang kafir. Orang kafir itu dia meyakinkan bahwa rezeki dari usaha. Oleh sebab itu, inya bahimat berusaha, dan apabila inya kada kawa berusaha lagi, maka inya stres. Karena usaha dijadikannya Tuhan. Apabila sudah inya kada kawa berusaha, maka hilanglah pendapatan. Itu orang kafir. Kalau kita orang beriman, berpegang kepada Allah. Kalau kada kawa lagi berusaha, hati kita kada gelisah. Karena Allah yang memberi rezeki masih ada. Kada pernah tiada. Walaupun kada kawa berusaha.
Ya mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diberi Allah Ta'ala benar-benar iman. Jangan sama sekali berpegang kepada usaha. Tiap-tiap orang hidup ada rezekinya. Kalau masih ada rezekinya, kada habis umurnya. Apabila hidup tang ada aja rezeki. Mudah-mudahan kita ini jangan sampai menganggap bahwa rezeki itu dari usaha. Itu sama dengan orang kafir. Kita ini orang beriman, memandang rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha. Contohnya kalau kita makan lalu kenyang, orang beriman memandang nang manganyangakan itu Allah, bukannya nasi. Ini orang lapar lalu mengambil nasi masukkan ke parut, lalu kenyang, orang beriman Allah yang menganyangakan, bukan nasi itu. Kalau orang kafir, nasi yang menganyangakan. Itu bedanya orang kafir makan dengan orang beriman makan. Mudahan kita dan anak cucu kita beriman. Kalau meminum banyak haus banget, lalu meminum, hilang hausnya, orang beriman Allah nang menghilangkan haus. Tapi orang kafir banyak nang menghilangkan haus. Itu beda antara orang kafir dan orang beriman. Waktu makan, waktu minum. Kalau kedinginan, kayak malam tadi dingin, lalu mengambil selimut, memasang ke awak, hilang dingin, orang beriman Allah menghilangkan dingin. Orang kafir pun selimut nang menghilangkan dingin. Itu bedanya orang beriman dengan orang kafir memakai selimut. Pahamkah? Sebuting lagi na sambil berlelocuan. Misalnya orang kawin malam tadi, malam Ahad ke malam tadi, nu kawin malam Ahad, kanyanyamanan orang beriman Allah nang maulahkan nyaman malam tadi. Orang kafir pang jamu Madura nang menyamanakan. Beda orang kafir dengan orang beriman. Orang beriman tatkala nyaman Allah nang menyamanakan. Orang kafir nang menyamanakan itu adalah jamu Madura. Beda orang kafir dengan orang beriman.
nyawa tahukah jadi nyaman bana jakal undang minum jamu jamu nang hebat Allah Ta'ala tertinggal nang lalakiannya pulang nyawa tahukah jadi nyaman bana kalau undang memakan piagara sekalinya dijadikan Tuhan itu orang kafir. Kalau orang beriman, Allah yang menyamanakan. Matinya tadi isilah hati mengingat sifat Allah. Gunakan lidah menyebut Allah. Jaga hati, jangan buruk sangka, jangan iri dengki. Melihat orang belah rumah, melihat orang bejam tangan hanyar, melihat orang beutas hanyar, melihat orang kacamata hanyar, melihat orang berbaju hanyar, melihat orang bersepatu bersandal hanyar. Jangan iri dengki, jangan iri dengki. Dan untung dijaga, lidah dijaga. Jangan menyambat lawan orang, jangan. Kalau misalnya dudukan di rumah hantu napian di kiau orang ke atau pian leelang ke kalau mau orang tuh sekalinya orang tuh menyambat di lawan ulun tuh habis ulun disambatinya. Napian jangan bingung-bingung. Ini orang kasihan orang ini utaknya kada waras ini. Guru disambati. Nah kada waras orang di otaknya. Jangan diumpati. Kalau sih menyambati sambil tertawaan, umpat blopin tertawaan, nama umpati ngaran itu. Bapak mengumpati orang yang kada bagus itu utak. Tetapi dihibur aja. Ini orang perlu hiburan. Orang ini perlu dihibur karena sakit hati orang ini. Jadi sampai mengawur pandar sakit hati ini. Dihibur-hibur. Ya kayaknya waras pikirannya kayaknya mau pang. Mamakan daging orang buruk kadanya mau pang. Kagak kada waras. Apalagi mengupat lebih baik, lebih jahat daripada memakan orang yang mati tadi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita dan keturunan kita untuk melaksanakan apa yang wajib-wajib dan menjauhi segala yang haram. Dan yang lebih penting hari ini pengajian yaitu menjaga hati kita supaya jangan ada di hati kita buruk sangka, jangan ada iri dengki. Dan jangan sampai hati kita kosong dari mengingat sifat Allah dan lidah kita pun suka menyebut-nyebut nama Allah. Wattihamun nafsi, dan jangan percaya lawan nafsu terhadap diri kita. Jangan merasa baik. Orang lain kita sangka bagus, diri kita jangan merasa bagus. Ini kewajiban di dalam hati. Jangan merasa diri kita ini bagus, jangan. Bah macam apa ya? Orang nang bagus, diri kita nang kada bagus, nangka itu nang disuruh. Apabila orang bagus, kita kada menggaduh lagi lawan orang. Orang sudah bagus, kenapa nang digaduh lagi? Diri kita nang rusak, lalu menggaduh diri aja lagi.
nang kaya ulun masalah panggaringan pian ini sehat-sehat baapa ulun mengurusi nang sehat-sehat baik mengurusi awak sorong nang garing iya kah iya kah kada anu masuk aja di utak ikam tah ikamnya sehat aku garing nang garing mengurus nang sehat aturannya nang garing mengurus dirinya supaya sehat mintola kada lamun mengurus orang nang sudah sehat juga. Ini ada hubungannya nang lawan wang cagar ampihan kita mengajian sebab kondisi badan abah sudah kada tapi kada mendukung lagi umur sudah 63 namun sampai Muharram nang dihadap ini tinggal berapa bulan lagi ini kan Dzulqa'dah Dzulhijjah lalu Muharram 2 bulan aja lagi 64 sudah. Jadi jangan bingung kalau abah itu kada terima tamu lagi kada bersuara lagi mengajar paling-paling malam sanayan turun ke langgar membaca muluk. Jangan bingung memang kondisi sudah kada melawan lagi duduk belawalamas lawan tamu kada kawal lagi sudah bepander banyak membaca kitab macam-macam sudah uyuh sudah cukup aja mulai umur 20 tahun bermasyarakat mulai 20 tahun bermasyarakat sampai 63 tahun sudah. Jadi anak-anak angkatku nang mana sudah dapat tarekat samaniyah amalkan dan pasan abah jaga hati jangan buruk sangka lawan orang Islam dan jangan iri dengki terhadap orang Islam jaga lidah jangan mengupat orang Islam itu pasan itu amanah itu wasiat. Kalau ada orang menyambat mengupat jangan kita umpati jangan terpengaruh wa adamur ridha anha dan kita kada boleh senang lawan nafsu kita kada boleh menganggap bahwa diri kita ini baik wa bughdus syaitan dan marah dengan hantu itu adalah musuh kada boleh kita menyayanginya. Nah itu jadi jangan disayangi hantu, jangan disayangi. Jadi anak-anakku jangan bersahabat hantu. Anak-anak abah jangan bersahabat hantu. Lamun hantu datang hendak menyahabati jangan mau. Kalau hantu datang aku hendak bersahabat lawan ikam jangan mau. Abah manangati jangan bersahabat hantu. Lamun bersahabat hantu ngarannya jadi dukun. Orang yang percaya dengan perkataan dukun maka kada terima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Apapun kata-kata dukun jangan kita percaya.
wa bughdud dunya, dan kadaka tuju lawan dunia nang labih daripada keperluan. Ini wajib di hati kita. Dunia yang lebih dari keperluan kita janganlah kita sayangi. Arti sayang itu ada terpikir di dalam hati. Bukan dunianya itu harus hilang, bukan. Walaupun dunianya itu ada, tapi jangan ada di pikiran kita. Oleh sebab itu ujar Abah tadi, isi hati kita dengan mengingat sifat Allah. Jadi kadada lagi tempat di hati kita untuk mengingatkan dunia tadi, karena sudah penuh hati dengan mengingat sifat Allah. Wa bughdu ahlil ma'asi, dan marah dengan orang-orang yang ahli maksiat, walaupun pula warga, tapi hobinya maksiat kita wajib sarik. Jangan disayangi, jangan dikasihi. Wa mahabbatullah, cinta kepada Allah. Wa mahabbatu kalamihi, mencintai kalamnya Allah. Nah ini anak-anak angkatku, baca Al-Quran. Insya Allah apabila sampai masanya sedikit lagi, semua anak-anak angkat Abah disuruh kena menukar Quran sebuting, dalail sebuting. Dalailnya masih lagi diusahakan, Qurannya masih diusahakan. Karena orang dahulu nang soleh-soleh, termasuk nang orang beduit itu, lalu bisi Quran perada, dalail perada, tasbihnya kaukah, kayu kaukah. Itu ujar bahasa kampung tukukah ujar. Nah itu, jadi kalau sudah kaukah tasbihnya, Qurannya perada, dalailnya perada, lalu orang-orang dahulu itu mengisi waktu di rumah dengan berzikir, yaitu tasbihnya tadi kaukah, kemudian baca Quran, kemudian baca dalail. Insya Allah masih diusahakan lagi Quran dan dalailnya. Ini berhubungan dengan yang kita baca ini, cinta kepada kalamnya Allah, membaca Al-Quran. Wa rasulihi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tandanya cinta, banyak membaca sholawat. Ya dalail, membaca Quran, cinta kepada Allah, membaca dalail, cinta kepada Rasulullah, baca burdah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca maulid, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak buah kita, orang kampung kita, alhamdulillah tanda cinta lawan Rasulullah seperti membaca maulid masih terlihat. Alhamdulillah malam ini malam sanaya,
banyak nang orang kampung sini, orang luar datangan hadir di majelis membaca maulid. Maulid siapa? Maulid Rasulullah. Berarti orang yang datang itu tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Masih banyak orang yang cinta dengan Rasulullah. Diadakan maulid, datangan nang parak-parak turunan, nang jauh datangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus akan aja, walau abah ini sudah sakit-sakitan garing-garing ini, nang lain tukang bacanya terus saja maulid Nabi, burdah terus saja jalan, dalail terus saja jalan. Jangan dilepas. Torekat samania, zikir terus dibaca, diamalkan. Jaga hati, jangan buruk sangka lawan orang Islam. Jangan hiri dengki melihat orang Islam maju dunianya atau akhiratnya. Muntung dijaga, jangan mengumpat-umpat orang, jangan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita seumur hidup, dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah ta'ala mengampuni dosa ibu bapa kita, pula warga kita, tetangga kita, dan seluruh murid ulun, terutama anak angkat nang resmi. Mudah-mudahan semuanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala dosa zahir batin seumur hidup, dan diberinya rahmatnya yang luas, diselamatkan dunia dan akhirat, dimatiakan mati beriman sempurna, lepas daripada siksa dunia, siksa di kubur, siksa di akhirat, dan dimasukkan Allah dengan rahmatnya ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah menyudahi akan akhir kata-kata lidah kita dengan kalimat La ilaha illallah. La La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut biha al-ma'tu insyaallah ta'ala minal aminin. Ulun serumah tanggaan memintakan doa lawan pian. Mudah-mudahan ulun serumahan diampuni Allah, dimaafkan Allah segala dosa dan kesalahan, dan diselamatkannya. Dan kepada sampian barataan ulun serumahan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya hayyu ya qayyum ya rahman fuqara wal du'afa wal masakin ya hadiyal mudallin ya farija karbatul makrubin ya nasir al muslimin ya rahman mudhibin ij'alna wa mashayikhana wa zawjatihim wa dhurriyyatihim wa walidina wa ummahatina wa ikhwanana wa akhawatina wa qurabatina wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatina ajma'in wa jiranana wal talamidati wa ashabi minan nisa'i wal rijala wa kulla man tabana li wa kulla man safahani wa kulla man ahda ilayya wa kulla man ahsana ilayya ya Allah ij'alna wa iyyahum min awliyaika al-muttaqin ij'alna wa iyyahum min awliyaika al-muttaqin ij'alna
وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر القرنين واحفظنا من شر القرنين واحفظنا يا الله من شر القرنين. آمين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الثقلين وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين وبجاه بليا ابن ملكا ابن الرحشد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبجاه أبو الأقواب وبجاه أوتاد وبجاه أخيار وبجاه الجماء وبجاه رقباء وبجاه نقباء وبجاه أبدان وبجاه غوث رحمة الله وبجاه غوث رحمة الله وبجاه غوث رحمة الله وامددنا بمددهم في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين. ورزقنا اللهم وإياهم بفضلك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 بصحة كاملة وعافية كاملة ولعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير موت وعافية وسلامة. ولا تعذبنا وإياهم يا الله يا الله يا الله. ولا تعذبنا وإياهم يا الله يا الله يا الله. ولا تعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة. وأدخلنا وإياهم برحمتك وفضلك وكرمك جنة الفردوس بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله.